which was attached to this medal which I received. I had been due to receive it a quarter of a year before. My question was only to clarify what was the thing you did, whom did you help, and this in connection with questions put to you by Judge Halevi, and that this you confessed to Miller. Ya, yang kalian lihat barusan adalah pengadilan Adolf Eichmann di Yerusalem. Dia adalah salah satu arsitek Holocaust, sebuah kejahatan terbesar dalam sejarah. Kalau kalian perhatikan lagi, ia sama sekali tidak nampak serap atau mengancam. Ia hanya seperti seorang pekerja birokrasi biasa. Tapi, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, gimana ya orang-orang biasa bisa terlibat dalam kejahatan besar seperti Holocaust? Kita sering membayangkan penjahat itu punya wajah yang menyeramkan, kayak monster atau iblis mungkin. Tapi, gimana kalau kejahatan terbesar dalam sejarah manusia justru dilakukan oleh orang-orang biasa? Ya, orang-orang kayak kita. Nah, ini nih yang bikin Hannah Arendt, seorang filosof perempuan abad ke-20, tertarik buat ngejelasin konsep yang namanya banalitas kejahatan. Istilah keren ini intinya ngasih tahu kita bahwa kejahatan nggak selalu dilakukan oleh orang jahat. Kadang kejahatan itu muncul dari orang-orang yang cuma menjalankan tugas. Jadi, gimana ceritanya? Yuk kita telusuri bareng-bareng. Jadi, siapa sih Hannah Arendt ini? Hannah Arendt lahir tahun 1906 di Hannover, Jerman. Dia tumbuh di keluarga Yahudi sekuler yang sangat menghargai pendidikan. Dari kecil, Arendt sudah dikenalin sama namanya filsafat, sastra, dan pemikiran kritis. Tapi, hidupnya berubah total saat Nazi naik kekuasaan tahun 1933. Sebagai seorang Yahudi, Arendt ditangkap sama Gestapo, polisi rahasia Nazi. Untungnya, dia berhasil kabur ke Prancis, terus akhirnya menetap di Amerika Serikat. Nah, di sini nih yang menarik. Arendt gak cuma kabur buat nyelamatin diri sendiri. Dia bawa serta pertanyaan besar yang bakal jadi fokus pemikirannya seumur hidup. Bagaimana bisa masyarakat modern yang katanya beradab bisa melahirkan kekejaman kayak Holocaust ini? Arendt gak cuma ngamatin dari jauh. Dia aktif nulis, ngajar, dan ngobrol sama banyak orang buat menjawab pertanyaan ini. Salah satu karyanya yang paling terkenal adalah The Origins of Totalitarianism, ya, di mana dia ngejelasin gimana sistem totaliter kayak Nazi bisa muncul dan berkembang. Tapi titik balik pemikiran Arendt terjadi tahun 1961 saat dia meliput pengadilan Adolf Eichmann di Yerusalem. Nah, ini nih yang bakal kita bahas lebih jauh. Jadi, siapa sih Adolf Eichmann ini? Eichmann adalah mantan perwira SS Nazi yang bertanggung jawab atas logistik Holocaust. Terus tugasnya apa? Ya, tugasnya adalah ngatur transportasi jutaan orang Yahudi ke kamp-kamp konsentrasi. Tahun 1961, Eichmann akhirnya ditangkap sama Mossad, Dinas Intelijen Israel, di Argentina. Dia dibawa ke Yerusalem buat diadili. Nah, disinilah dunia penasaran. Kayak apa sih wajah orang yang bertanggung jawab atas kematian jutaan orang? Tapi, yang bikin banyak orang kaget, Eichmann gak kelihatan kayak monster sama sekali. Dia cuma kelihatan kayak orang biasa gitu. Pria yang berusia 50-an, pakai jas rapi, bicara dengan tenang, dan terus mengulang-ulang kalimat. Saya hanya menjalankan perintah. Nah, ini nih yang bikin Arendt penasaran. Eichmann gak kelihatan kayak orang yang penuh kebencian atau dendam. Dia cuma kelihatan kayak pegawai kantoran yang taat aturan. Arendt ngejelasin bahwa Eichmann itu bukan orang yang jahat dalam arti tradisional. Dia cuma orang yang gak bisa berpikir kritis. Dia gak pernah nanya, apa yang saya lakukan ini benar atau salah. Dia cuma fokus sama tugasnya.
memastikan kereta api berangkat tepat waktu. Nah ini nih yang bikin kita harus waspada. Kejahatan nggak selalu datang dari orang jahat. Kadang kejahatan itu muncul dari orang-orang yang cuma nggak mau mikir. Nah dari sinilah Aren ngembangin konsep banalitas kejahatan. Istilah ini artinya kejahatan bisa jadi sesuatu yang biasa-biasa saja, kayak rutinitas sehari-hari. Contohnya nih, bayangin kamu kerja di perusahaan teknologi. Tugas kamu bikin algoritma yang nentuin konten yang muncul di media sosial. Kamu gak pernah nanya, apa dampak algoritma ini buat mental health orang? Kamu cuma fokus sama target dan deadline. Atau bayangin kamu kerja di perusahaan yang mengeksploitasi sumber daya alam. Kamu gak pernah nanya, apa dampak ini buat lingkungan? Kamu cuma fokus sama profit. Nah, ini nih yang Aren maksud. Kejahatan nggak selalu kayak di film-film. Kadang, kejahatan itu muncul dari sistem yang bikin kita berhenti berpikir. Aren ngingetin kita bahwa berpikir itu penting. Gak cuma mikir soal tugas atau deadline, tapi juga mikir soal moralitas. Apa yang kita lakukan ini benar atau salah? Apa dampaknya buat orang lain? Kalau kita nggak mau mikir, kita bisa jadi bagian dari sistem yang sama. Sistem yang bikin kejahatan jadi sesuatu yang biasa saja. Nah, sekarang kita udah ngerti konsep banalitas kejahatan. Tapi, apa relevansinya buat kita di era modern? Coba kita lihat sekeliling kita. Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, kita sering terjebak dalam rutinitas. Kerja, deadline, target, profit. Kita jarang nanya, apa dampak dari semua ini buat manusia dan lingkungan? Contoh nih, media sosial. Algoritma media sosial nentuin apa yang kita lihat dan pikirkan. Tapi siapa yang nanya, apa dampak algoritma ini buat mental health kita? Atau perusahaan-perusahaan besar yang ngejar profit tanpa mikirin dampaknya buat lingkungan? Siapa yang nanya, apa dampak ini buat generasi mendatang? Nah ini nih yang Aren ingetin kita. Kalau kita nggak mau mikir, kita bisa jadi bagian dari sistem yang sama. Sistem yang bikin kejahatan jadi sesuatu yang biasa saja. Jadi apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus mulai berpikir. Nggak cuma mikir soal tugas atau target, tapi juga mikir soal moralitas. Kedua, kita harus berani nanya dan ngomong. Jangan cuma ikutin arus. Jadi, gimana menurut kalian? Apakah kita masih punya kebebasan buat berpikir? Atau kita cuma ikutin arus? Apakah kita masih peduli sama moralitas? Atau kita cuma fokus sama tugas dan target? Jadi, berpikir itu penting. Gak cuma buat melawan kejahatan, tapi juga buat ngejaga kemanusiaan kita. Yuk mulai sekarang, berpikir, bertanya, jangan cuma ikutin arus. Kalau kamu setuju, tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Dan kalau kamu pengen dapat lebih banyak konten kayak gini, jangan lupa untuk subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya.